Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindri Sanitia dengan NIM J1A11844. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya dari mata kuliah Evaluasi Biologis Komponen Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Bioavailabilitas alfa tokoferol minuman emulsi minyak sawit dalam plasma darah dan hati tikus. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan menggunakan animasi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnalnya atau membahas ya. Di sini jurnalnya itu tahun 2017 dengan volume 37 nomor 3 halaman 352 sampai 361. Jurnal ini dari IPB Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, minyak sawit merupakan salah satu minyak nabati yang memiliki banyak keunggulan jika dilihat dari mutu gizinya. Selain mengandung asam lemak tak jenuh seperti asam oleat 39,2%, asam linoleat 10,1%, dan asam alfa-linolenat 0,4%. Minyak sawit juga mengandung komponen bioaktif seperti beta-karoten, tokotrienol, dan tokoferol. Keberadaan beta-karoten dalam minyak sawit sebagai salah satu karotenoid paling aktif telah banyak dikaji manfaatnya. Namun, pengkajian mengenai tokotrienol dan tokoferol dalam minyak sawit belum banyak dilakukan. Tokoferol dan tokotrienol adalah golongan vitamin E yang berasal dari tumbuhan. Salah satu jenis tokoferol aktif yang mampu diserap oleh tubuh manusia adalah alfa-tokoferol. Menurut Devaraj tahun 2007, vitamin E dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga dapat mencegah berbagai penyakit degeneratif. Sebagai antioksidan, vitamin E berperan pada regulasi sinyal seluler, proliferasi sel, ekspresi gen, serta memicu radikal peroksilipid dengan menyumbangkan atom hidrogen pada reaktif oksigen, SPICE atau ROS. Bioavailabilitas alfa-tokoferol dipengaruhi salah satunya oleh keberadaan lemak. Hal ini dikarenakan vitamin tersebut larut lemak dan membutuhkan kilomikron sebagai media transportasi dalam tubuh. Minuman emulsi minyak sawit atau MEMS sebagai salah satu produk hasil pengolahan dari minyak sawit dihasilkan dapat menjadi sumber vitamin E dalam bentuk alfa-tokoferol. MEMS adalah hasil emulsi minyak dalam air atau oil in water. Formula dasar pembuatan MEMS adalah minyak, air, dan emulsi. Sedangkan bahan lain seperti pengasam, pengawet, dan perisa dapat ditambahkan sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan menurut Surviana tahun 2002. Produk ini menjadi salah satu olahan minyak sawit yang diindikasikan dapat mempertahankan kandungan alfa-tokoferol karena tidak mengalami proses pemanasan berlebihan selama pengolahan, yaitu tidak melebihi 110 derajat Celcius, sehingga tidak mengurangi kadar total vitamin E, menurut Ball tahun 2006. Hal ini memungkinkan retensi alfa-tokoferol pada MEMS dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, secara teoritis, MEMS dapat menjadi sumber vitamin E. Namun, metabolisme dan aktivitas biologisnya di dalam tubuh perlu dikaji lagi lebih lanjut karena penyerapan alfa-tokoferol dalam tubuh ini dipengaruhi oleh banyak faktor fisiologis. Jadi, tujuannya dari jurnal ini yaitu adalah untuk menganalisis
komposisi kimia MEMS melalui analisis proksimat dan uji kadar alfa-tokoferol serta menentukan bioavailabilitas alfa-tokoferol secara in vivo. Selanjutnya, yaitu ada metode penelitian. Di sini, pengujiannya menggunakan bioavailabilitas menggunakan tikus ratus Novergicus jantan galur spargudaulei. Bahan yang digunakan untuk pembuatan ransum tikus adalah minuman emulsi minyak sawit MEMS, kasein, selulosa, minyak jagung, tepung maizena, vitamin mix, mineral mix, dan aquades. Bahan kimia yang digunakan sebagai standar adalah alfa-tokoferol sigma T3251 besar dari 96%. Yaitu ada pembuatan minuman emulsi minyak sawit, di mana formulasi pembuatan minuman emulsi minyak sawit MEMS ini mengikuti formula Sulfiana 2002. Seperti crude palm oil (CPO) diberi perlakuan pemurnian dan fraksinasi sehingga didapatkan fraksi cair olein dan fraksi padat strain. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan MEMS adalah olein. Rasio jumlah minyak dan air yang digunakan dalam pembuatan MEMS adalah 7:3. Minyak sawit. Bioavailabilitas alfa-tokoferol dihitung menggunakan Tocopherol Accumulation Factor atau TAF. Metode tersebut merupakan adaptasi dari metode yang digunakan untuk analisis bioavailabilitas beta-karoten. Evaluasi bioavailabilitas alfa-tokoferol dianalisis dengan TAF relatif. Penggunaan TAF sebagai metode analisis bioavailabilitas didasarkan dari pemahaman mengenai bioavailabilitas sebagai jumlah zat gizi yang diingesti dan berpotensi tersedia dalam bentuk yang bisa diabsorpsi oleh tubuh, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai rasio zat gizi yang berhasil diserap tubuh dengan zat gizi total yang dikonsumsi. Selanjutnya, ada kondisi hewan percobaan selama pemeliharaan. Jadi, cara pemantauan kondisi hewan percobaan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan digunakan sebagai indikator tak langsung untuk melihat pengaruh pemberian jenis ransum terhadap perkembangan tikus. Pada awal masa adaptasi, berat badan tikus sebesar 140-150 gram, dengan rata-rata berat badan sebesar 145,78 gram. Pada akhir masa adaptasi, rata-rata berat badan tikus sebesar 164,23 gram, atau meningkat sebesar 18,45 gram. Di masa adaptasi, semua tikus mendapat ransum yang sama, yakni ransum standar dengan komposisi yang sama. Walaupun demikian, tidak semua tikus mengalami peningkatan berat badan. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa tikus tersebut kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga pola makan dan metabolisme terganggu dan berakibat pada penurunan berat badan, menurut Sogut pada tahun 2015. Di sini terlihat pada tabel 1 komposisi minuman emulsi minyak sawit yang dihasilkan. Kadar protein per 100 gramnya 0,065 nilai yang didapat. Kadar lemak 68,98, kadar abu 0,015, kadar air 22,812, kadar karbohidrat 8,125. Untuk alfa-tokoferol
mg per kilogram 192,63. Nah, jadi semakin tinggi jumlah lemak dalam sistem emulsi, maka makin banyak misel yang terbentuk di usus halus sehingga solubilitas meningkat dan mempermudah penyerapan alfa-tokoferol. Jadi dapat disimpulkan dari seluruhnya, yaitu kandungan alfa-tokoferol minuman emulsi minyak sawit atau MEMS sebesar 192,63 mg per kilogram. Alfa-tokoferol pada MEMS mampu diserap, disimpan, dan digunakan dalam tubuh tikus yang sebelumnya mengalami defisiensi vitamin E, lalu mendapat perlakuan replesi. Bioavailabilitas relatif MEMS terhadap alfa-tokoferol murni sebesar 82,46%. Kontribusi MEMS dalam mengembalikan cadangan tokoferol hati sebesar 39,41%, atau sebesar 88,54 alfa-tokoferol murni. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa MEMS memiliki bioavailabilitas alfa-tokoferol dan nilai gizi yang baik. Tadi, semoga teman-teman bisa mengerti dan maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.